tangannya ini terlihat terangkat dengan cakar yang mengerikan, dan itu sama cakarnya dengan kakinya. Wajah dari iblis ini berwarna hijau dan memiliki 2 lidah yang menjuntai dengan mulut terbuka. Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali. Dan kamu hari ini ada di segmen Alkisah, yang mana seperti biasa aku bakalan bercerita mengenai legenda, mitologi, atau hal-hal yang berbau misteri dan supernatural. Dan kali ini aku bakal ngebahas, lebih tepatnya sih bercerita ya, mengenai kitab yang dipercaya itu adalah kitab dengan bantuan iblis. Ya, itu kenapa disebut dengan kitab iblis. Yang nama lainnya adalah Codex Gigas. Nah guys, kitab ini menjadi hal yang sangat menarik karena sampai sekarang penulisnya itu menurut para sejarawan masih menjadi misteri. So, seperti apa cerita dari kitab iblis ini dan apa sih isinya? Kita bakal bahas di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, nyalakan loncengnya. Dan pastinya kita intro dulu. Guys, pastinya kalau di dunia ini ada banyak sekali kitab ya, terutama bagi orang yang memiliki keyakinan biasanya ada kitab yang dijadikan pedoman hidup. Nah, tapi apa jadinya kalau ternyata ada kitab iblis di dunia ini? Kitab iblis ini disebut dengan Codex Gigas, yang artinya adalah kitab raksasa atau kitab besar karena ukurannya yang sangat besar tadi. Codex Gigas ini adalah manuskrip yang paling aneh dan juga paling besar di abad pertengahan. Dan juga sebenarnya guys, sampai sekarang tuh belum diketahui pasti asal usul dan siapa penulisnya. Walaupun begitu, pastinya kan ada catatan sejarah dan juga legenda yang berkembang. Mari kita ulik satu persatu. Yang pertama adalah tampilan fisik dari kitab iblis ini. Codex Gigas atau kitab iblis memiliki ukuran yang sangat besar guys, yang mana bisa dibilang ini adalah buku raksasa. Karena saking besarnya butuh 2 orang untuk bisa mengangkat kitab ini. Nah, ternyata kitab ini terdiri dari 160 kulit binatang dan juga memiliki tinggi 36 inci atau 91 cm, lebar 20 inci atau 50,5 cm, dan tebal hampir 9 inci atau 22,86 cm. Untuk beratnya tentu saja sangat berat. Beratnya sekitar 74,8 kg. Artinya ini sangat besar dan sangat berat untuk ukuran buku. Kebayang, Alkitab ini menjadi sangat terkenal karena secara fisik aja sudah sangat berbeda gitu kan dari buku atau Alkitab kebanyakan. Lalu, apa sih sebenarnya isi dari kitab iblis ini? Jadi, isi dari kitab iblis ini adalah terjemahan Alkitab bahasa Latin yang terdiri dari 5 teks utama, yaitu dimulai dengan Perjanjian Lama, lalu berlanjut dengan teks Antiquities of the Jews yang ditulis oleh Flavius Josephus, dan koleksi karya medis oleh Hippocrates, Theophilus, dan lainnya. Yang keempat, Perjanjian Baru, dan yang terakhir, The Chronicle of Bohemia yang ditulis oleh Cosmas Prah yang merupakan sejarah mengenai Bohemia. Tapi tahu nggak sih, selain dari 5 utama teks tadi, ternyata ada juga yang biasa ditulis dengan tulisan-tulisan kecil, yaitu tulisan berupa formula ajaib, tulisan pengusiran setan, kalender dengan necrologium, dan catatan-catatan setempat yang melengkapi kodeks ini. Nah, seluruh dokumen itu ditulis dalam bahasa dan huruf Latin guys. Cuman selain itu juga memuat tulisan Ibrani, Yunani, dan abjad Slavik. Nah guys, kalau kita perhatikan di naskah ini dia menggunakan tinta berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Kalau untuk huruf pertama biasanya dihiasi dengan sangat bagus ya, lalu diiringi dengan huruf-huruf biasa. Dan di dalam kitab ini semua tulisan itu nampak seragam dan tulisannya tidak berubah di sepanjang naskah.
Saking seragamnya tulisan ini, itu tuh bener-bener konsisten gitu. Nggak ada terlihat di tulisannya itu menurut para ahli perubahan dari emosi sang penulis atau perubahan dari penuaan si penulis. Biasanya kan kalau orang yang nulis dengan tangan, seiringnya berjalannya waktu atau perubahan suasana hatinya, tentunya itu juga mempengaruhi tulisan dia. Aku aja nih ya, kalau nulis tuh pasti udah beda-beda gitu kan tulisannya, karena emang sangat tergantung pada faktor diri si penulis. Tapi di kitab ini semuanya benar-benar konsisten. Selain tulisan-tulisan tadi, ada juga ilustrasi-ilustrasi yang ada di Kodeks Giges ini. Tapi yang paling terkenal adalah ilustrasi berupa kota surgawi atau kota surga dan juga gambar iblis itu sendiri, yang ternyata mereka itu saling berhadapan. Jadi kayak dua gini loh, ini kota surgawinya, ini iblisnya. Nah, makanya itu menjadi hal yang menarik, apalagi iblisnya itu bener-bener satu halaman penuh. Kalau kita lihat ya, di sini iblisnya itu benar-benar besar dan memang hampir memenuhi satu halaman dan terlihat menyeramkan. Dia itu terlihat kayak berjongkok dan cuman menggunakan celana dalam, kayak pakai ciwiti alias cawat, tahu kan? Terus di sana ada juga tanda merah kecil pada potongan pakaian yang diyakini adalah ekor dari Ermin, yang menjadi simbol otoritas yang berkuasa pada saat itu, guys. Lalu tangannya ini terlihat terangkat dengan cakar yang mengerikan, dan itu sama cakarnya dengan kakinya. Wajah dari iblis ini berwarna hijau dan memiliki dua lidah yang menjuntai dengan mulut terbuka. Walaupun di zaman dulu, khususnya seni-seni abad pertengahan, gambar mengenai setan itu hal yang biasa gitu kan, karena udah banyak banget nih digambarkan oleh para seniman atau para penulis. Tapi di Kodeks Giges ini bener-bener kayak aneh dan mengerikan karena dia full satu halaman dan berseberangan langsung dengan gambar kota surga. Nah, untuk kota surgawi ini sendiri, ini juga di satu halaman penuh gitu, yang menunjukkan di tingkat bangunan dan menara di belakang tembok merah. Menara juga tampak menonjol dari dinding, dan kota surgawi berbatasan dengan dua menara yang lebih besar, seperti yang ada pada gambar devil alias si iblis tadi. Mungkin gambar ini juga dimaksudkan nih guys, buat mengilhami ide-ide harapan dan keselamatan yang kontras dengan sifat jahat iblis. Meskipun tidak begitu jelas alasan dari iblis tadi ada di halaman itu dengan sebegitu besarnya, beberapa dari para ahli itu menganggap kalau surga dan juga iblis tadi itu kayak gambaran gitu loh, apa yang menanti kita di kehidupan selanjutnya. Jadi ya kalau kita menjadi orang yang baik, mungkin surga akan menanti kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang jahat di dunia, setan alias iblis menanti kedatanganmu. Sekarang kita lanjut bagaimana legenda mengenai Kodeks Giges ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, tulisan ini tuh bener-bener konsisten dan seragam. Bahkan dari National Geographic itu mengatakan, melihat dari struktur tulisan dan juga keseragaman, itu membutuhkan satu orang yang menulis yang secara terus-menerus siang dan malam, dan menulisnya selama 5 tahun non-stop. Itu kalau dilihat dari strukturnya. Kalau direalitakan guys, menurut National Geographic itu pasti dibikin sekitar 25 tahun. Karena kan pasti ada jeda orang istirahat, makan, minum, dan segala macam. Berarti untuk menyelesaikan buku itu harus satu orang selama 25 tahun menulis kitab itu. Cuman yang masih menjadi misteri di kalangan para ahli, kok bisa orang yang menulis kitab itu apabila dia benar-benar manusia, selama 25 tahun dia benar-benar bisa sekonsisten itu. Padahal dalam rentang waktu begitu kan pastinya banyak sekali nih distraksi dan hal-hal yang membuat tulisan itu tidak seragam dan konsisten. Dari sanalah guys, muncullah sebuah legenda yang mengatakan kalau Kodeks Giges ini dibuat oleh satu orang hanya dengan semalam, makanya tulisannya konsisten, tapi dibantu oleh iblis. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada iblis, di halaman dari kitab iblis ada gambar iblis satu halaman penuh.
Is that true? Konon katanya, Codex Gigas ini dibuat oleh seorang biarawan. Beberapa sumber mengatakan namanya adalah Herman Dereclius. Nah, ceritanya begini, dia ini adalah biarawan yang melanggar aturan biara, sehingga dia itu dapat hukuman buat dikurung dalam tembok secara hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman kejam ini, dia berjanji untuk membuat buku dalam satu malam yang bermaksud untuk memuliakan nama biara selamanya. Nah, tengah malam pun tiba nih, sang biarawan ini mulai kayak berpikir, aduh kayaknya aku nggak bisa deh melakukan ini sendiri. Secara dia udah berjanji satu malam dan itu tuh bener-bener mustahil gitu kan. Akhirnya, untuk menyelesaikan kitab itu, dia menjual jiwanya kepada putra kegelapan alias Lucifer, Morningstar. Dan ya, dengan bantuan iblis, si Herman ini pun akhirnya berhasil menyelesaikan kitab tersebut. Dengan catatan dia harus memberikan gambar atau potret dari setan atau iblis di kitab itu sebagai bentuk penghargaannya kepada iblis yang sudah membantu, dan juga itu bagian dari perjanjian dia. Wah, serem juga sih. Tapi memang dari zaman dulu itu sering banget kayak istilah-istilah atau fenomena dimana untuk melakukan sesuatu yang mustahil, orang akan menjual jiwanya ke iblis dan mereka akan mendapatkan bantuan dari jin atau iblis gitu kan. Ya, di Indonesia sendiri juga banyak kan legenda-legenda kayak gitu, yang mana untuk menyelesaikan suatu tugas yang sulit dan itu terasa mustahil, orang-orang akan meminta bantuan jin, atau yang terparah adalah iblis. Lalu bagaimana perjalanan mengenai Codex Gigas ini sendiri dan di mana sekarang kitab iblis ini berada? Seperti yang aku katakan sebelumnya, asal mula sebenarnya mengenai Codex Gigas ini masih tidak diketahui dengan jelas ya. Yang ada hanya berupa legenda. Tapi dalam teks itu ada catatan yang menyatakan bahwa naskah Codex Gigas ini sempat digadaikan oleh para biarawan Podlazis di biara di Sedlec pada tahun 1295. Nah, dari sana akhirnya diketahui kalau naskah ini terletak di Branov dekat Praha. Nah, karena biara-biara yang terkait dengan sejarah awal Codex Gigas tadi itu ada di Bohemia, dan teksnya pun juga merujuk pada sejarah daerah tersebut. Ya, secara umum dapat disimpulkan kalau Codex Gigas ini juga dibuat di Bohemia akibat ada tulisan mengenai sejarah Bohemia. Nah, selanjutnya untuk penyebutan dari kitab ini sebagai Codex Gigas itu ketika Radolf II membawa kitab ini ke istananya di Praha pada tahun 1594. Nah, dia ini kan tinggal di sana ya sampai pengepungan Swedia di Praha pada akhir perang 30 tahun pada tahun 1648. Jadi di sejarah Jerman itu ada perang 30 tahun yang terjadi di antara tahun 1618 hingga 1648. Khususnya itu terjadi di wilayah Jerman. Makanya menjadi bagian dari sejarah Jerman sekarang. Nah, pada tahun 1648, tentara Swedia ini menjarah kota dan satu dari harta yang mereka ambil adalah naskah abad pertengahan. Nah, itu kenapa Codex Gigas ini akhirnya ada di tangan Stockholm. Dan di tahun 1877, Codex Gigas ini menjadi dari koleksi perpustakaan nasional Swedia di Stockholm, yang mana itu masih disimpan sampai sekarang. Ringkasnya, Codex Gigas ini awalnya di Bohemia, lalu ke Praha, lalu berakhir di Stockholm yang sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaannya. Meskipun begitu guys, ada kepercayaan dalam sejarah kalau orang yang menyimpan Codex Gigas ini akan mengalami berbagai macam bencana, mulai penyakit, bencana alam, atau bahkan peperangan dan sebagainya. Tapi ternyata selama jatuh di tangan Stockholm, sampai sekarang itu tuh benar-benar aman-aman aja gitu. Bahkan sampai sekarang kita pun bisa melihat versi digitalnya sendiri. Ya, untuk yang aslinya itu disimpan di perpustakaan dengan sangat aman. Tapi ya, kalau menurut aku Codex Gigas ini tuh nggak seseram itu, nggak seseram namanya sebagai kitab iblis gitu. Karena kan isinya juga
banyak teks-teks yang berbau dengan Alkitab sebelumnya, terus juga ada catatan karya medis dan sebagainya. Yang bikin seram tadi adalah legendanya dan juga potret dari iblis. So guys, gimana menurut kamu? Apakah sebelumnya kamu pernah mendengar mengenai Kodeks Gigas ini? Karena emang saking terkenalnya, ada di beberapa film, ada dokumenternya, dan juga dimuat di beberapa TV show. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, terlebih kalau kamu punya referensi tambahan mengenai topik kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, tonton juga ratusan video aku lainnya. Yang belum subscribe, aku ingetin di subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya dan juga nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina, bye!